Halo guys, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya masih tetap terus ya, selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia. Oke, dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa, mudah-mudahan ya, seberat apapun masalah kamu bisa segera terselesaikan. Amin. Oke, jadi untuk tema general reading kali ini, wow, temanya adalah yang ditunjuk semesta untuk mendampingi dirimu selama hidupmu ya. Jadi di video kali ini kita akan mencari tahu secara detail ya, ada seseorang yang ditunjuk semesta untuk mendampingi kamu selama hidupmu. Jadi kita akan lihat ya bagaimana detailnya dia. Oke, perlu diingat karena ini sifatnya energi general. Jadi teman-teman ya, dimohon harap bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Ya, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, silahkan hubungi saja ya, booking kontak admin, nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Dan ini kok kartunya banyak terbuka ya? Kenapa ini why? Oke, jadi langsung saja ya, kita mulai ke pembacaan. Jadi langsung aja kita akan coba cari signifikatornya. Aku coba lihat dulu ya, siapakah dia seseorang yang ditunjuk semesta untuk mendampingi kamu. Ya, siapakah dia seseorang yang ditunjuk semesta untuk mendampingi kamu. Kita akan lihat dulu siapakah dia seseorang yang ditunjuk semesta untuk mendampingi kamu. Kita akan tebarkan dulu kartunya ya. Karena semakin banyak kartu yang terbuka, semakin banyak energi yang terbaca ya. Jadi kita akan lihat terlebih dahulu. Siapakah dia seseorang yang ditunjuk semesta untuk mendampingi kamu? Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sangat tegas, bijaksana. Dia orangnya bersikap dewasa, mampu menenangkan kamu di saat kamu tuh sedang banyak masalah, di saat ya kamu tuh sedang banyak emosi. Dan beberapa di antara mereka juga selalu berusaha bersikap adil meskipun sesibuk-sibuknya dia, tapi orang ini masih berusaha meluangkan waktu dia hanya sekedar untuk berkomunikasi dengan dirimu. Karena bagaimanapun juga ya, yang saya rasakan dalam suatu hubungan tanpa adanya komunikasi yang baik itu bisa menjadi bencana. Dan orang ini ya, meskipun dia sosok seseorang yang sangat sibuk, tapi dia mengusahakan sebisa mungkin agar orang ini tuh tetap berkomunikasi dengan kamu meskipun ya mungkin waktunya singkat gitu. Dan aku paham ya bahwa sebenarnya kayak kamu tuh ingin terus terkoneksi dengannya ya, pengennya tuh nyambung terus gitu. Tapi terkadang kamu juga harus ya pengertian kepada dirinya dia, karena ya ada pekerjaan yang memang tidak bisa dia tinggalkan, dan di sini memang peran pengertian kamulah yang sangat dibutuhkan. Karena apabila tidak, ya mungkin orang ini bakal ngerasa nggak nyaman sama kamu, yang akhir-akhirnya kamu didiemin lah, kamu dijutekin ya. Jadi kayak kamu di sini tuh benar-benar harus bisa membaca situasinya ya. Terus beberapa dari dia, saya melihat ya ada seseorang yang memang secara keuangan sangat stabil ya, tapi secara mental emosional dia masih sangat labil. Jadi beberapa di antara kamu tuh ada yang saat ini berdealing dengan seseorang yang mungkin usianya lebih muda daripada kamu, atau mungkin ya ada juga di antara kamu tuh yang menjalin dengan seseorang yang usianya lebih dewasa dia ketimbang kamu, tapi dari sikap cara berpikir ya dia masih terlihat labil. Sehingga memang di sini ya mental kesabaran kamu tuh sangat dibutuhkan, karena apabila tidak ya maka terkadang orang ini tuh emosinya akan meluap-luap ya. Tapi apapun yang terjadi, saya melihat ya bahwa rasa sayang cinta dia ke kamu tuh sangat stabil ya, artinya tidak berubah sedikit pun gitu. Meskipun perjalanan kisah cinta kalian ini sudah memakan waktu yang cukup lama ya, tapi saya melihat semakin lama dia semakin sayang gitu. Bahkan jika kamu ngerasa ada yang berubah dari dia, itu bukan dari dirinya, melainkan mungkin dari cara kamu memperlakukan dia yang salah, sehingga membuat orang ini tuh ya kayak merasa ada yang beda, ada yang aneh gitu ya. Terus beberapa di antara mereka juga sepertinya mempertimbangkan kamu ya menjadi masa depan hidupnya dia, karena memang orang ini sudah ditunjuk semesta untuk mendampingi kamu ya. Tergantung seberapa siap kamu melewati proses yang sudah semesta berikan ya, karena itu akan sangat mempengaruhi apakah hubungan kalian akan sukses dan berhasil atau tidak. Karena ya proses dalam menjalani suatu hubungan itu tidaklah
mudah gitu ya. Mungkin penuh dengan gejolak, penuh dengan konflik, penuh dengan ego ya, penuh dengan amarah. Tetapi apabila kita bisa menyikapi dengan bijaksana, tidak ada yang mustahil. Apalagi garis energi antara kamu dan dia ini sangat kuat ya. Jadi tinggal diimbangi saja mana yang kurang diperbaiki, mana yang lebih bisa ditambah ya. Dan di sini saya melihat ya beberapa dari dia memang ya ketika orang ini sudah merasa nyaman sama kamu, ketika dia sudah merasa cinta sama kamu, maka beberapa di antara dia ini memang tipikal seseorang yang sangat cemburu. Ya, cemburu itu sebagai bentuk wujud bahwa orang ini tuh benar-benar mencintai kamu. Dia merasa tidak rela, merasa tidak ikhlas apabila ada orang lain yang mendekati kamu, terutama lawan jenismu. Dan dia ini tipikal orang yang ketika dia ngerasa cemburu ya, dia itu kayak nggak bisa marah-marah ya. Tanda ketika dia merasa cemburu ya, maka dia akan bersikap aneh ya, dia akan menjaga jarak dengan kamu ya. Mungkin beberapa di antara dia nggak respon chat atau telepon kamu. Bahkan yang lebih parah, ketika dia ngerasa cemburu sama kamu, dia nggak langsung marahin kamu kok gitu ya. Tapi dia ini langsung bersikap yang kayak seolah dia menarik diri gitu ya. Kayak misalkan tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan ya, dia blokir kamu. Maka di sini pasti ada rasa kecemburuan yang tidak bisa dia ungkapkan gitu. Karena beberapa dari dia ya, saya merasa tuh sering banget merasa cemburu terhadap kamu. Tapi kamu nggak sadar bahwa tindakan yang mungkin menurut kamu sepele itu membuat dia merasa sakit hati. Kayak misalkan ya, secara nggak langsung beberapa di antara kamu tuh pernah gitu ya menceritakan mantan kamu atau masa lalu kamu di hadapan dia. Atau mungkin kamu menceritakan ya tentang seorang teman yang paling dekat dengan kamu. Itu membuat dia ngerasa cemburu. Atau mungkin ada juga beberapa di antara kamu tuh yang memiliki kedekatan yang sangat erat ya sama atasan kamu atau bos kamu. Ya memang kamu nggak ada perasaan gitu, tapi secara nggak langsung itu membuat dia merasa cemburu ya. Dan di sini beberapa dari dia ya, saya melihat tuh ada yang saat ini sebenarnya sedang merasa sedih. Kenapa? Ya karena dia tidak bisa menghabiskan ya malam tahun baruan bersama kamu, karena sejatinya orang ini tuh pengen gitu ya di sisa akhir tahun ini dia pengen bareng-bareng sama kamu, tetapi karena adanya pekerjaan atau suatu urusan ya sehingga membuat orang ini tuh merasa sedih gitu ya. Dan beberapa di antara mereka ya, seseorang yang ditunjuk semesta untuk mendampingi kamu, memang dia ini tipikal orang yang gak bisa jauh dari kamu, orang yang paling tidak bisa hidup tanpa dirimu. Buktinya aja ketika kamu mencoba cuek ke dia ya, ketika kamu sedang marah ngambek ke dia, orang ini tuh selalu membujuk kamu, dia merayu kamu, mencari cara bagaimana agar kamu tuh mau berkomunikasi atau ngomong sama dia. Karena letak kesedihan terbesar dia bukan dari siapapun melainkan dari diri kamu sendiri. Jadi ketika kamu sudah marah, ketika kamu sudah ngambek, ketika kamu sudah menjaga jarak ya, orang ini benar-benar merasa terpukul, benar-benar merasa sedih ya, merasa tersiksa, batin dia nggak karu-karuan, kerjaannya berantakan gitu, sampai-sampai ya mungkin beberapa di antara mereka itu mau makan aja rasanya nggak enak, meskipun makanannya itu wow gitu ya, tapi rasanya hambar. Kenapa? Ya karena ada yang kurang di dalam hidup dia, karena dia dicuekin sama kamu, seperti itu. Dan beberapa di antara dia, seseorang yang ditunjuk semesta untuk mendampingi kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya selalu kamu pikirkan ya. Dia selalu hadir di dalam setiap mimpi kamu ya. Dan itu bukanlah suatu kebetulan, karena vibrasi energi kamu dan dia ini sama-sama kuat ya. Chemistry feeling di antara kalian ini terbentuk secara alami ya. Terbentuk karena adanya garis takdir yang sangat kuat. Mungkin kamu pernah berpikir gitu ya, kamu pernah mencoba menjauhi seseorang, tapi bukannya lupa, justru malah semakin kuat perasaan kamu kepada dia. Begitu pula juga dia ya. Mungkin beberapa di antara mereka ya berkenalan dengan kamu, masih belum pernah ketemu satu sama lain, tapi dia sudah cinta banget ya. Dia sudah merasa sayang banget terhadap diri kamu. Maka itulah ya tanda energi semesta merestui hubungan kalian. Dan memang ya beberapa di antara dia punya trauma ya, punya luka lama, luka batin yang belum sembuh. Dan di sini kamu tuh dituntut untuk membuktikan kepada dia bahwa kamu tuh nggak sama seperti orang-orang yang pernah menyakiti dia di masa lalu. Jadi kayak ya kamu hadir sebagai penyembuh gitu, dan dia hadir dalam kehidupan kamu sebagai pelengkap hidupmu. Jadi kayak orang ini tuh ya hadir
karena energi sama-sama saling melengkapi satu sama lain ya. Terus saya melihat ya, beberapa dari dia, seseorang yang ditunjuk semesta untuk mendampingi kamu, dia adalah seseorang yang baru saja hadir dalam kehidupan kamu. Artinya dia energi orang baru ya, bukan orang lama yang hadir dalam kehidupan kamu di saat waktu yang tepat. Mungkin di saat kamu setelah putus, mungkin di saat kamu sedang kesepian ya, atau mungkin orang ini datang di saat kamu memang membutuhkan sosok seseorang yang layak untuk kamu perjuangkan. Dan di sini meskipun dia sangat misterius ya, tapi aku yakin bahwa orang ini memiliki rasa cinta yang begitu besar ya terhadap kamu. Bahkan ya, akhir-akhir ini ya, malam-malam ini dia itu sering banget ya terbayang-bayang sama kamu gitu. Dia mencintai kamu karena kamu orangnya apa adanya. Kamu tuh orangnya natural gitu ya, nggak dibuat-buat ya. Versi hidup kamu ya udah seperti ini gitu. Kalau kamu mau sama aku ya monggo silahkan. Kalau kamu tidak suka dengan versiku ya silahkan mencari yang lain. Tetapi justru dari keapa adaannya diri kamu inilah yang membuat dia ini semakin tertarik ya terhadap diri kamu. Dia makin penasaran loh. Bahkan tanpa kamu sadari ya, di belakang kamu dia ini suka loh kayak scroll ya, ngeliatin sosmednya kamu untuk melihat kamu tuh kayak apa sih ya, personality dirinya kamu ini seperti apa, terus siapa orang yang pernah berdealing sama kamu ya, agar orang ini tuh tahu bagaimana menyesuaikan diri ya, dan agar perlakuan dia ke kamu ini tepat. Karena beberapa di antara kamu ini memang tipikal orang yang menurut aku tuh gampang-gampang susah ya dalam menjalin suatu hubungan. Terkadang ketika kamu serk sama seseorang tapi orangnya nggak serk sama kamu, ketika kamu nggak serk sama seseorang gitu ya, tapi orangnya yang serk sama kamu. Jadi kayak orang ini tuh berusaha ingin menyesuaikan diri agar kamu tuh jauh bisa lebih merasa nyaman ketika dekat sama dia. Dan di sini saya melihat ya, beberapa dari dia, seseorang yang ditunjuk semesta untuk mendampingi kamu ya, dia adalah seseorang yang nampaknya dipertemukan dengan kamu pada saat situasi yang paling sulit. Mungkin ada yang kesulitan finansial, mungkin ada yang berkonflik dengan keluarganya, mungkin ada yang dikejar hutang piutang gitu. Tetapi karena kamu mau menerima dia apa adanya, sehingga di mata dia kamu tuh memiliki value, memiliki nilai tersendiri yang tidak pernah dia rasakan. Karena kan gak semua orang kayak kamu gitu. Terkadang tuh ada seseorang yang maunya tuh materialistis aja ya, mau deket sama dia ketika dia banyak uangnya. Sedangkan kamu dan dia dipertemukan dalam fase sama-sama berjuang. Artinya ya kalian ini dipertemukan pada saat dia gak punya apa-apa dan kamu tuh yang biasa aja gitu. Sehingga orang ini tuh bisa menilai bagaimana sih kualitas kamu ya. Dia bisa menilai bahwa kamu tuh ternyata orang yang sangat spesial gitu ya. Ternyata kamu tuh tipikal seseorang yang benar-benar berbeda dari apa yang pernah dia kira. Karena memang yang aku rasakan tuh beberapa di antara dia itu sempat pernah memandang kamu bahwa kayak kamu tuh tipikal orang yang apa ya, dalam artian tuh kayak picky ya, tipikal orang yang bisa dibilang tuh pilih-pilih gitu ya. Kayak mungkin cari seseorang yang kaya, cari seseorang yang berwibawa, yang berduit gitu. Tapi ternyata setelah dia mengenal kamu, dia menyadari gitu bahwa kamu tuh ternyata nggak kayak gitu. Kamu tuh berbeda. Sehingga membuat orang ini tuh semakin lama semakin merasa nyaman ya kejar-kejar kamu. Dan dia tuh merasa bersalah banget loh gitu ya. Kenapa aku harus dipertemukan dengan kamu tapi di saat aku yang serba kekurangan. Ya it's okay gitu. Memang kamu bisa menerima dia padanya. Tapi di mata orang yang benar-benar tulus mencintai kamu ya, dia ini benar-benar kayak merasa terkadang tuh nggak layak untuk kamu gitu. Masih banyak kok seseorang yang jauh lebih sempurna ketimbang aku, tapi kenapa gitu kamu tetap memilih aku. Dan itu tuh kayak membuat dia tuh sangat berkesan banget ya di dalam hatinya dia. Dan di sini saya melihat ya, saya merasa bahwa orang ini tuh saat ini sedang fokus ya. Saya melihat tuh bahwa saat ini dia sedang fokus kepada hubungan ini dan fokus kepada karirnya.
karena hanya kamulah satu-satunya seseorang yang dia miliki saat ini dan dia cintai. Makanya dia berharap ya agar kamu tuh tidak mengecewakan dia, karena dia sudah cukup banyak sekali yang melewati gejolak kehidupan ya, mulai dari perpisahan ya, ataupun mungkin ada beberapa di antara mereka ini yang sempat pernah menikah tapi gagal gitu ya, sehingga kayak masih dihantui bayang-bayang ketakutan ya akan menjalin suatu hubungan percintaan. Dan dia berharap ya bahwa saat dia hadir dalam kehidupan kamu tuh bisa menjadi manusia setengah dewa baginya. Maksudnya tuh gimana sih gitu ya? Ya, dia pengen kamu tuh bisa jadi pelengkap hidupnya dia gitu. Dan orang ini berjanji ingin membahagiakan kamu sepenuh hati meskipun gak harus dengan materi. Seperti itu. Kita akan coba cek lagi ya. Saya akan coba lihat. Saya akan coba cek dulu ya bagaimana energi detailnya dia. Kita akan tebarkan 10 kartu ya. Saya akan coba lihat bagaimana energi dia sekarang. Bagaimana energi dia sekarang. Kita akan lihat dulu bagaimana energi dia sekarang. Saya akan coba bacakan spesial buat kamu ya malam ini. Bagaimana energi dia sekarang. Bagaimana energi dia sekarang. Kita akan lihat dulu bagaimana energi dia sekarang. Bagaimana energi dia sekarang. Oke, saya merasa memang ya meskipun saat ini belum bulan Januari ya, belum pergantian tahun, tapi memang ada beberapa di antara kamu tuh yang sudah dipertemukan dengan dia. Mungkin ada yang sudah ketemu dan mungkin ada juga yang masih mau merencanakan untuk bertemu. Yang jelas ya, saya melihat bahwa semenjak orang ini hadir dalam kehidupan kamu ya, bagi hidup dia kayak kamu tuh warna baru di dalam perasaannya, sehingga membuat orang itu merasa berbunga-bunga. Dan saya merasa bahwa cara dia memperlakukan kamu ya, sebagian tuh ada yang romantis ya, tapi sebagian ada yang biasa aja. Dan bagi kamu yang diperlakukan secara biasa aja, jangan dikira dia nggak sayang gitu, karena orang ini punya cara tersendiri bagaimana menunjukkan perasaannya. Karena kan cinta itu tidak harus ditunjukkan lewat kata-kata. Cinta itu ya ditunjukkan lewat bukti nyata seperti orang ini gitu. Dia nggak mau ya terlalu mengekspektasikan suatu hubungan yang terlalu tinggi kepada dirimu. Intinya ya sudah, kalau kita memang jodoh ya, tanpa dipaksa pun kita pasti akan bersatu gitu. Dan memang ya saya melihat bahwa beberapa dari dia secara fisik terlihat charming ya, artinya dia mungkin terlihat menawan. Kalau cowok ya ganteng gitu ya, kalau cewek berarti dia sangat cantik. Dan dia ini juga orang yang sangat kelihatannya, kalau cowok bad boy ya, tapi padahal dia seseorang yang sangat setia. Kalau cewek dia terlihat playgirl gitu, padahal dia orangnya tulus gitu. Hanya saja memang dia pandai merawat diri, sehingga kayak ya dia punya aura tersendiri, punya karisma tersendiri. Terus ada juga ya beberapa di antara dia seseorang yang ditunjuk semesta untuk mendampingi kamu. Ada yang mulai menjauh. Kenapa? Karena dia merasa bahwa diri aku ini nggak layak buat kamu. Jadi beberapa di antara mereka ada yang merasa minder gitu ya, deket sama kamu. Mungkin ada yang beda penghasilan dengan dirimu, mungkin ada yang beda kasta, beda status gitu. Sedangkan aku ini siapa sih dan kamu siapa gitu. Aku tuh nggak layak ya menjadi pendamping kamu. Makanya akhir-akhir ini kenapa ada beberapa dari dia yang memilih untuk menarik diri, bukan karena dia nggak cinta, karena di antara mereka ini merasa tidak layak menjadi pendamping hidup kamu. Kayak ada yang nggak seimbang gitu loh ya. Karena ya aku tuh nggak enak gitu. Aku ini siapa gitu, dan pekerjaan aku tuh kayak gini, sedangkan kamu tuh mungkin kayak orang kantoran lah gitu ya. Terus kamu tuh kayak punya jabatan yang sangat menonjol gitu, sedangkan orang ini ya mungkin dia biasa gitu, nggak kayak kamu, sehingga dia merasa minder ya. Terus saat ini saya juga melihat ya, ada energi seseorang yang dia sangat dewasa ya, bahkan usianya pun juga sepertinya jauh lebih dewasa dia ketimbang kamu ya. Tapi orang ini memang ditunjuk semesta untuk mendampingi kamu, karena saya melihat bahwa saat pertama kali ya dia mengenal kamu, hati dia langsung tergerak gitu ya, mengatakan bahwa kamu adalah jodohku gitu ya. Karena yang saya rasakan beberapa di antara dia ini memang ada yang ya memang dia nggak mau menikah di usia muda ya,
Dan dia dipertemukan dengan kamu memang di usia yang sangat matang, ya. Dan dia ini juga orang yang menurut aku tuh bisa ngomong kamu banget ya. Meskipun kamu tuh orangnya cerewet, meskipun kamu tuh orangnya ngambekan gitu. Tapi dia tahu bagaimana cara memperlakukan kamu ya dengan penuh kedewasaan. Bahkan mungkin ada ya beberapa di antara kamu tuh yang kayak ngerasa bahwa orang itu kayak bisa jadi pengganti ayah kamu ya. Bisa menjadi pengganti orang tua kamu karena dia sangat mengayomi gitu ya, karena dia sangat bisa membawa diri dan membuat diri kamu merasa nyaman. Terus cara dia mencintai kamu, dia juga orangnya nggak terlalu ngekang kok sebenarnya, cuman kamu aja yang kadang rada-rada ngekang dia gitu ya. Kayak terkadang tuh atur dia kayak ya kamu tuh harus jaga jarak ya sama cewek lain atau cowok lain gitu kan, kamu udah ada aku gitu, jadi kamu yang bisa jaga perasaanku. Terus mungkin ada juga di antara kamu tuh yang kayak kamu nanti jangan lupa ya hubungi aku jam segini gitu ya. Terus ada juga yang kamu tuh harus makan, kamu tuh harus kayak ngasih perhatian gitu. Ada juga di antara kamu yang seperti itu, dan dia berusaha menyikapi kamu dengan penuh kedewasaan gitu ya, karena memang ya orang ini tuh tidak ingin menekan kamu. Ya, dia ingin mencintai kamu secara bebas. Jadi kayak kamu tuh dikasih ruang gerak tersendiri. Meskipun kamu yang memberikan dia suatu batasan. Tapi nggak apa-apa gitu. Dia ngerasa bahwa itu bentuk kepedulian kamu kepada dirinya dia. Dan membuat orang ini semakin sayang ya. Dan di sini saya melihat akhir-akhir ini kamu tuh sering ya memikirkan dia. Ini lebih ke arah energi kamu dan dia sih ya. Nggak cuma kamu aja memikirkan dia, tapi akhir-akhir ini dia juga sering kepikiran sama kamu. Nggak tahu kenapa. Apakah memang kalian sudah cukup lama nggak ketemu? Atau mungkin ya ada sesuatu hal yang ngeganjel gitu ya, tapi tidak bisa tersampaikan ya, entah dari kamu atau dirinya dia. Yang jelas akhir-akhir ini tuh dia memikirkan kamu ya, kayak seolah itu ada sesuatu hal yang ingin dia katakan, atau mungkin ada suatu kerinduan yang tidak terlampiaskan, sehingga membuat orang ini tuh kayak benar-benar merasa hampa ya, seperti itu. Terus saat ini juga ada ya energi seseorang yang merasa sedang merasa mengalami suatu tekanan ya. Nggak tahu kenapa, apakah saat ini dia sedang ada konflik dengan partner kerjanya, atau mungkin saat ini beberapa di antara dia memang sedang diuji ya masalah bisnis dan finansialnya. Tapi karena dia nggak mau membebani kamu, makanya dia nggak cerita. Tapi ini sangat berpengaruh ya terhadap kondisi kedekatan kalian berdua, yang seolah-olah itu jadi dia gampang emosi gitu ya. Beberapa di antara mereka juga kayaknya ogah-ogahan ketika diajak untuk berbicara gitu ya. Terus beberapa di antara dia juga ya sepertinya tuh kayak nggak mood ya diajak kemana-mana, tapi kamu nggak sadar gitu karena dia kan nggak cerita. Jadi kayak kamu tuh nggak sadar bahwa sebenarnya orang itu sedang banyak tekanan, sedang banyak masalah gitu. Dia sengaja bersikap diam ya, karena memang ya mood dia sedang kacau gitu. Dan di sini saya melihat ya beberapa di antara dia itu juga sebenarnya sangat membutuhkan bantuan, tapi dia ini orangnya nggak enakan gitu. Dia nggak enak ya minta tolong ke kamu karena dia sadar posisi gitu. Dia kan seharusnya memberi, bukan meminta ya. Tapi ya gimana lagi gitu ya, dia nggak enak ngomong sama kamu gitu, sehingga ya sudah, masalah ini dia pendam. Tapi mungkin ada juga di antara mereka ini yang meminta bantuan ke kamu itu dengan sangat terpaksa. Artinya apa? Ketika dia sudah meminta bantuan, itu artinya dia benar-benar dalam situasi yang paling sulit. Karena ketika orang ini masih bisa mengatasi masalah dia sendiri, dia tidak akan kok minta-minta ke kamu ya. Tetapi jika hal itu dia lakukan, maka dia ini benar-benar terjebak dalam situasi yang sangat terpaksa ya. Terus saya melihat juga ya bahwa saat ini tuh ada ya beberapa di antara kamu tuh yang sebenarnya perasaan kamu hancur gitu ya. Hati kamu hancur, nggak cuma kamu aja, dia pun juga merasa bahwa perasaannya hancur. Kenapa? Karena di saat dia mulai sayang sama kamu, tapi dia ngerasa bahwa jalan kita berbeda. Ya, jalan kita berbeda itu apa ya? Mungkin ada yang beda keyakinan, ada juga yang mungkin beda sifat, ada juga yang mungkin tidak mendapatkan dorongan restu dari kedua orang tua, mungkin ada yang beda status juga gitu. Jadi kayak membuat
ya gimana ya, hati dia ini bener-bener ngerasa hancur gitu. Karena kok di saat aku mulai nyaman sama kamu, tapi kenapa ya banyak sekali penghalang yang terjadi di dalam hubungan ini. Sedangkan diriku ini sadar bahwa aku sangat menginginkanmu gitu. Tapi banyak sekali pihak-pihak yang tidak mendukung kedekatan kalian. Terutama ini bagi kamu yang benar-benar beda keyakinan ya. Pasti kan banyak tantangan gitu. Pasti banyak judgement gitu. Terutama ada juga ya beberapa di antara kamu tuh yang mungkin mendapatkan diskriminasi gitu. Karena adanya perbedaan status ya. Mungkin dia ini masih single sedangkan kamu janda gitu, atau sebaliknya ya, kamu ini single sedangkan seseorang yang kamu cintai ini seorang duda, dan perbedaan usia di antara kalian ini cukup jauh. Tentu kan ini kayak menjadi diskriminasi sendiri. Mungkin ada yang dikatain matre lah, mungkin ada yang dikatain inilah dan lain sebagainya. Tapi dari energinya mengatakan ya, selagi kamu merasa nyaman ya sudah jalani aja. Karena yang menjalani hubungan ini kan kamu dan dia, bukan orang lain. Jadi kenapa kita harus mempedulikan ocehan orang lain gitu? Selagi kamu ngerasa nyaman sama dia, is okay, jalani aja. Hidup tuh nggak kemana-mana kok gitu ya. Hidup tuh masih selalu ada di dalam satu lingkaran yang sama. Jadi saya melihat tuh ya sudah, jalani aja gitu ya. Terus wow, saya melihat ya ada energi seseorang ya dari masa lalu yang masih memiliki ikatan benang merah yang sangat kuat. Terutama bagi kamu yang kayaknya baru aja putus ya. Jadi seseorang yang baru putus dengan kamu ya, ternyata dia memiliki energi di mana dia adalah seseorang yang ditunjuk semesta untuk mendampingi kamu. Tapi kamu nggak sadar karena situasi kamu dan dia ini sangat chaos banget ya. Situasi kamu dan dia ini penuh dengan gejolak konflik. Sehingga yang terjadi kayak kamu tuh ngerasa nggak match gitu ya. Kayak kamu tuh ngerasa nggak jodoh sama dia. Padahal yang aku rasakan, meskipun hubungan kalian sudah berakhir ya, tapi vibrasi energi kamu dan dia ini masih sama-sama saling tarik-menarik. Dan ini bukanlah suatu kebetulan ya, karena memang orang ini digariskan untuk mendampingi kamu. Memang yang aku rasakan ya, dia ini orangnya sangat kaku ya. Dia orangnya kayak jauh dari kata romantis, dia orangnya sangat kaku, dia juga orangnya pasif gitu ya. Dan beberapa di antara dia ini orang yang kayak, dia orangnya nggak mau ngomong ketika nggak ada yang ngajak ngomong gitu. Kayak tidak ada tindakan yang berarti. Sehingga kayak kamu tuh menganggap bahwa ya mungkin kamu tuh nggak serius sama aku gitu. Ataupun mungkin cinta kamu ke aku ini cinta yang biasa aja gitu ya. Terus saya juga merasa ya bahwa saat ini ada seseorang yang sepertinya sedang menunggu kamu. Ya, sedang menunggu kamu gitu. Dia sebenarnya ingin bersikap cuek, tapi hati dia merasa terdesak, merasa terdorong terus untuk mendekati kamu, sampai pada akhirnya pertahanannya runtuh ya. Jadi kayak ya ada seseorang yang cukup lama berkonflik dengan kamu, akhirnya dia kembali berkomunikasi dengan kamu ya. Dan saya melihat kembalinya orang ini dalam kehidupan kamu bukanlah suatu kebetulan, karena memang semesta sudah menunjuk dia sebagai pendamping hidup kamu ya. Setiap manusia pasti memiliki jalannya masing-masing seperti kamu dan dia. Jika dilihat di masa lalu ya, saya merasa kamu sama dia ini kayak nggak mungkin jadi jodoh gitu ya. Karena kayak ya udah kayak peperangan, kayak musuh dalam selimut gitu. Selalu ada aja pembahasan yang akhir-akhirnya bisa menjadi luka batin satu sama lain. Tetapi ya kamu tidak bisa menolak ya, apabila semesta sudah menggariskan ya, tanpa kamu minta pun ya, sekeos-keosnya apa kamu di masa lalu, pasti ya orang ini juga akan hadir lagi ke dalam kehidupan kamu. Dan saya melihat hadirnya orang ini ya, ini membawa dampak baru ya, yang artinya tuh dia lebih fresh, dia lebih baik. Mungkin dari segi penampilan dia juga lebih oke daripada yang dulu. Atau mungkin beberapa di antara dia juga terlihat lebih sayang, bisa lebih ngerti keadaan, bisa lebih memahami perasaan kamu ya. Artinya orang ini kembali ke kamu sudah menjadi versi terbaiknya ya. Oke, kita akan coba lihat lagi ya di sini. Saya akan coba lihat lagi. Akan coba lihat lagi, shuffle dulu kartunya. Saya akan lihat ya energi kalian berdua di tahun baru ya, karena kan di Januari, ini kan masih Desember ya. Jadi saya lihat update energinya, apa yang akan terjadi antara kamu dan dia di tahun depan. Intinya di tahun depan.
Apa yang akan terjadi antara kamu dan dia di tahun depan? Kita lihat dulu, cek dari cek. Apa yang akan terjadi antara kamu dan dia di tahun depan? Ya, kita lihat dulu. Gue juga penasaran sih, pengen tahu ya apa yang akan terjadi antara kamu dan dia di tahun depan. Apa yang akan terjadi antara kamu dan dia di tahun depan? Oke, di tahun depan saya melihat kamu harus lebih hati-hati dalam bertutur kata karena saya melihat akan ada potensi masalah baru yang akan terjadi. Jadi kuncinya sebenarnya dari emosi. Apabila kita bijaksana memanage emosi, tentu ya sebesar apapun konfliknya itu tidak akan terjadi. Beda sendiri gitu ya, ketika kita menyepelekan emosional, sekecil apapun masalah itu bisa menjadi besar loh. Jadi kayak di sini tuh memang peran kontrol emosi kita. Yang bisa mengendalikan emosi kita, yang bisa mengendalikan diri kita, ya kita sendiri gitu. Jadi kayak kita tuh harus tahu batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak, agar tidak terjadi situasi konflik yang semakin parah ya. Terus saya juga melihat ya bahwa di tahun depan saya melihat bahwa dia akan semakin memperlakukan kamu secara adil, karena ya beberapa di antara mereka ya pada saat flashback ke belakang di tahun kemarin tuh memang orang ini terlalu banyak sibuk dengan urusannya, terlalu sibuk dengan pekerjaannya sampai-sampai dia melupakan tanggung jawab dia sebagai seorang pasangan. Lupa tidak memperhatikan kamu ya, lupa tidak memberikan kewajiban ya, atau mungkin beberapa di antara mereka juga ya sampai-sampai kayak kamu tuh merasa terabaikan padahal dia punya kamu loh. Dia punya pasangan yang selalu menanti kabar dari dia gitu. Jadi di tahun depan tuh dia akan mencoba bersikap lebih adil lagi ya. Bersikap adil ke kamu, bersikap adil ke siapapun ya. Karena yang jadi korbannya sebenarnya nggak cuma kamu aja, tapi keluarganya juga gitu. Keluarganya itu kayak merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengannya. Bahkan mungkin ada ya ibunya itu sering loh menanyakan kabar dia ke kamu gitu. Bukan nanya ke anaknya langsung ya, tapi tanyanya nih ke kamu gitu ya. Ini sebenarnya kemana sih si Doraemon ya? Ini sebenarnya kemana si Sunio ini? Ini sebenarnya kemana nih gitu ya? Kok kayaknya nggak muncul-muncul, kamu tahu nggak gitu ya, ada yang seperti itu. Makanya dia ingin mencoba bisa lebih bersikap adil. Terus saya melihat ya di tahun depan energi kamu dan dia harus ada yang upgrade. Ini lebih ke arah kamu ya. Ini kan pergantian tahun, jadi ya sudah tinggalkan ya semua kenangan masa lalu ataupun segalanya yang berbau negatif. Kamu harus bisa ya di tahun depan ini menjadi versi terbaikmu, karena itu merupakan gerbang awal untuk meraih kesuksesan. Meraih kesuksesan apa? Ya segalanya, mulai dari asmara, mulai dari pekerjaan, karir, keuangan. Jadi memang harus ada sesuatu hal yang dirubah agar apa yang menjadi tujuan dan harapan kita ini bisa tercapai. Terus saya melihat juga ya, beberapa di antara kamu dan dia lebih berhati-hati. Ini lebih ke arah orang terdekat, karena saya melihat akan ada orang terdekat yang berpotensi bisa menjadi pihak ketiga. Bisa di posisi kamu atau di posisi dia. Jadi bagi kamu yang rasa bahwa saat ini kayak ada seseorang yang kayaknya pengen ngebet banget deket sama dia, lebih baik kayak kamu kasih jangan deh gitu ya, kayak kasih omongan gitu, kayak ya kamu tuh boleh, aku tuh nggak ngekang kamu gitu, tapi kamu batasin diri dikit deh gitu sama si A sama si B gitu, karena agar tidak menjadi suuzon ya, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Begitu pula juga kamu, kayak bagi kamu yang ngerasa bahwa saat ini tuh ada seseorang yang kayaknya pengennya tuh deket terus sama kamu. Kamu sadar bahwa mungkin dia ini sahabat kamu, teman kamu gitu, tapi dia lawan jenismu. Maka di sini peran kepekaan kamu yang sangat dibutuhkan. Jadi kayak jangan sampai ada hati yang terluka, makanya aku menjaga jarak. Jadi harus ada seperti itu. Terus saya melihat ya di sini energi di tahun depan. Wow. Aku merasa energi di tahun depan ini dipenuhi dengan banyak sekali ya pembelajaran yang kamu dapatkan dari tahun 2025 ini. Karena banyak sekali proses kegagalan yang sudah terjadi. Dan di tahun 2026 ini merupakan tahun pembalikan ya. Jadi bagi kamu yang gelap menjadi terang, dari yang susah menjadi bahagia gitu ya. Dari yang merasa gagal menjadi berhasil. Ada yang seperti itu. Terus saya juga melihat ya, akan ada seseorang yang sepertinya ingin meminta maaf ya setelah
dia meninggalkan kamu, karena ada juga di antara kamu yang saat ini posisinya sedang digantung, sedang ditarik ulur sama seseorang, atau kamu saat ini sedang ditinggalkan sama seseorang pada saat kamu sayang-sayangnya. Dan di tahun depan ya, saya melihat bahwa orang ini ingin menyerahkan diri kepada kamu karena dia sadar kehilangan kamu ya ternyata berat. Kehilangan kamu ternyata sangat menyakitkan. Sehingga itulah alasan kenapa aku hadir lagi dalam kehidupan kamu. Tapi saya merasa bahwa perasaan kamu tuh sepertinya sudah mengering ya. Hati kayak kamu tuh udah kering ya, air matamu sudah bercucuran gitu. Jadi kayak ya mungkin kamu akan dihadapkan sama situasi yang bingung antara mempertahankan, melepaskan, melupakan, atau mencari yang baru. Terus saya juga melihat ya di tahun depan akan ada CLBK. Wow, CLBK, cinta lama bersemi kembali. Ya, nggak tahu. Cinta lama bersemi kembali kan banyak ya. Bisa kamu cinta bersemi kembali bersama mantanmu, atau ya ada CLBK, cinta lama bersemi kembali dengan seseorang yang dulu pernah incar kamu. Yang jelas di tahun depan saya melihat ya akan ada CLBK, cinta lama bersemi kembali. Terus saya juga melihat ada seseorang yang semakin terkagum-kagum ya sama kamu di tahun 2026. Dan orang ini kayaknya nggak jauh-jauh, dia berada di sekitar lingkungan kamu. Bisa lingkungan pekerjaan, lingkungan sekolah, lingkungan mungkin satu universitas, atau mungkin satu circle, satu kelompok, satu komunitas gitu ya. Yang jelas orang ini sepertinya sudah cukup lama memendam perasaan suka terhadap diri kamu, tapi tidak terucap. Kenapa? Ya karena mungkin pada saat dulu dia mencintai kamu ya saat kamu udah punya pasangan. Dan dia tahu bahwa ternyata di tahun depan gitu ya, ternyata atau mungkin posisi kamu gitu saat ini tuh ternyata berbeda. Kamu gak deket sama siapapun gitu. Sehingga membuat dia merasa percaya diri untuk mendekati kamu kembali. Ya, terus saya melihat tuh, wow, ada kartu Three of Pentacle ya. Ada seseorang yang sangat berambisi ingin mendapatkan kamu, ya. Tapi aku nggak tahu ya dia siapa, karena jika dilihat mungkin kamu lebih tahu ya, disesuaikan aja sama energi kamu masing-masing. Karena yang saya rasakan orang ini sangat ambisi ya. Karena beberapa di antara dia ini sering loh ngasih perhatian-perhatian kecil ke kamu, entah kamu sadar atau tidak. Dan beberapa dari dia itu juga sering banget ya beliin kamu ini, beliin itu, makan, minum, traktir kamu. Beli ini kayak es teh ya, atau mungkin bakso, dawet gitu ya. Ya semacam seperti itu. Itu sebagai bentuk wujud ya, bentuk wujud bahwa dia sangat terobsesi. Ya, dia sangat terobsesi ingin memiliki kamu. Dan diam-diam ternyata tanpa kamu sadari, dia ini mempelajari kamu loh. Ya, dia mempelajari apa yang kamu suka, apa yang tidak kamu suka. Bahkan orang ini tuh tahu sejarah hidup kamu. Karena apa? Karena saya melihat kamu tuh sering banget ya cerita ke dia, sering curcol gitu ya. Curhat colongan. Tanpa kamu sadari ternyata dia mempelajari kamu. Bagaimana sifat kamu, bagaimana karaktermu. Ya, dan di mata dia kamu sangat menarik. Terus saya juga melihat ya bahwa di tahun depan ya ada energi cinta. Kamu akan dipenuhi dengan banyak cinta. Cinta dari orang-orang terdekat kamu, cinta dari sahabat-sahabat kamu ya. Cinta dari kebahagiaan ya akan datang menghampiri kamu. Yang jelas ini energi cinta ya. Oke, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kamu. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, silakan booking nomor kontak adminnya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, aku Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.